Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai anatomi. Apa yang dimaksud dengan anatomi? Kalian pasti udah pernah mendengar kata anatomi, tetapi dihubungkan dengan makhluk hidup atau manusia. Anatomi sendiri ini artinya adalah bagian-bagian atau potongan-potongan. Jadi anatomi huruf adalah bagian-bagian atau potongan-potongan yang terdapat pada sebuah huruf. Jadi bukan hanya manusia yang punya anatomi, huruf pun juga. Hanya saja ada beberapa yang memang disangkut pautkan dengan bagian tubuh dari manusia. Oke, kita hapus. Berikutnya, kita akan belajar mengenai anatomi kan ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah garis-garis atau batas-batas pada sebuah huruf. Yang pertama itu ada yang namanya cap line. Cap line ini adalah batas teratas dari huruf besar. Berikutnya ada baseline. Baseline adalah batas terbawah dari huruf besar. Berikutnya ada yang namanya mainline. Mainline ini juga biasa disebut dengan X-high line. Kenapa disebut X-high line? Karena di sini ada yang namanya X-high. X-high itu adalah tinggi dari huruf kecil. Mungkin ini tingginya harusnya segini ya, sampai sini. Tapi enggak, maksud huruf kecil itu huruf kecil yang seperti ini. Kalau yang keluar dari baseline nanti namanya lain lagi. Ini namanya X-high, tinggi dari huruf kecil. Berikutnya, kita akan belajar mengenai stroke. Stroke adalah garis-garis yang terdapat dalam sebuah huruf. Ini garis-garisnya mana? Ya ini. Ini namanya garis. Ini kok namanya stem stroke. Dan ini kenapa hairline stroke? Garis-garis pada huruf yang tebal itu disebut dengan stem. Sedangkan garis-garis yang tipis seperti ini, itu disebutnya hairline stroke atau hairline stroke. Hair itu rambut kan? Garis rambut, jadi tipis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, kan ya, perbedaan serif dengan sans serif ini dapat kita lihat di sini, ya, kayak gitu. Berikutnya, kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling panjang. Kenapa disebut paling seru dan paling panjang? Karena ini ada beberapa bagian yang tiap bagiannya juga ada penjelasan lagi. Oke, seperti kita tahu, ini namanya apa tadi? Cap line. Ini baseline. Ini mainline. Berikutnya apa ini? Yang di garis kuning itu adalah ascender. Ascender itu adalah bagian pada huruf kecil atau lowercase yang mencuat ke atas keluar dari batas X-high line atau keluar dari batas mainline. Dan batas garis ini disebut dengan garis ascender atau ascender line. Ini yang ke bawah juga sama, ini sudah melebihi baseline, disebutnya apa? Descender. Dan garis ini yang menyentuh descender disebut dengan descender line. Oke, berikutnya ini apa ya? Ini namanya counter. Counter ini adalah space atau ruang negatif atau ruang kosong yang ada pada huruf. Counter ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Dan counter pada huruf P ini adalah counter tertutup atau close counter. Close counter adalah counter yang seluruhnya dilingkupi dengan garis lengkung, sehingga tidak ada celah. Kalau counter satunya lagi apa? Counter satunya lagi adalah counter terbuka. Contohnya apa ini? Di huruf C ini counter sama. Tapi counternya terbuka. Kenapa terbuka? Karena ini ada celah. Jadi pada huruf C ini namanya counter terbuka atau open counter. Lalu ini yang biru ini apa? Yang biru ini namanya vowel. Vowel itu apa sih? Vowel itu adalah stroke yang berbentuk lengkung atau melingkar yang melingkupi counter. Kenapa disebut vowel? Karena lengkungannya ini kayak mangkok. Jadi disebutnya vowel. Itu sih simpelnya. Berikutnya ini. Ini namanya aperture. Apa itu aperture? Aperture adalah besar kecilnya bukaan atau celah yang terdapat dalam counter yang terbuka. Jadi ini dalam huruf A ini juga sama. Ini adalah counter yang terbuka. Ini counter yang tertutup. Celah yang ada di sini itu namanya
aperture, sama dengan ini, begitu. Dan ini adalah eye atau mata. Kenapa disebut mata? Karena memang mirip dengan mata. Jadi eye ini adalah close counter atau counter tertutup yang terdapat pada huruf E. Oke, next. Ini namanya ear. Ear itu bahasa Inggris, artinya telinga. Ya, ini adalah stroke yang berukuran kecil yang seakan-akan tumbuh keluar layaknya telinga, khususnya pada huruf G. Istilah ear ini eksklusif hanya untuk huruf G saja, khususnya huruf G yang bentuknya kayak gini. Setelah telinga, ini udah mirip kayak kepala. Ada 2 bagian. Jadi jenis G seperti ini itu kayak ada 2 tingkat. Tingkat ini disebut dengan story atau tingkat. Jadi ini namanya story. Berikutnya, antara kedua story ini ada yang menghubungkannya, namanya neck atau leher, atau disebut juga dengan link. Neck itu adalah stroke yang menghubungkan 2 story, stroke pendek yang menghubungkan bagian atas dengan bagian bawah. Berikutnya ada yang namanya loop atau lube. Lube adalah vowel yang ada di bawah pada huruf G, jadi ini tuh vowel. Berikutnya pada huruf N, ini namanya shoulder. Shoulder ini berasal di bahasa Inggris yang artinya bahu. Jadi shoulder ini adalah bagian huruf yang menyerupai bahu manusia. Berikutnya ini titik yang ada di atas yang kayak di huruf I, huruf J. Huruf J itu namanya dot karena letaknya di atas. Adapun titik yang letaknya di bawah ini namanya ball. Biasanya ada pada tanda tanya atau tanda seru juga kan suka ada ball. Berikutnya di huruf I, kita lihat. Berikutnya di huruf I nih. Ini ada kayak apa ya? Kalau saya lihat ini kayak ketiak. Ini namanya bracket atau fillet. Ini adalah bagian peralihan antara serif, ini antara kait dengan stem. Jadi sebelum si serif ini bersatu, itu ada peralihannya. Berikutnya pada huruf R. Tanda kuning ini adalah finial. Finial ini adalah bagian terminal yang penyelesaiannya itu tidak berbentuk serif. Jadi ujungnya itu kan kalau serif itu berarti ada kaitnya. Kayak gini ada kait. Tapi pada huruf R ujungnya itu nggak berkait jadi gini kan. Tapi jadinya rounded atau bulat. Ini namanya finial. Bagian terminal yang penyelesaiannya tidak berbentuk serif. Terminal. Tadi ada kata terminal. Terminal itu apa? Bukan terminal lebih panjang, bukan terminal listrik, bukan. Terminal ini adalah bagian ujung stroke. Macam-macam, ada yang rounded kayak ini, ada yang vertikal, horizontal, ada yang kail, ada yang kayak kail, ada yang lancip, dan sebagainya. Itu untuk bagian-bagian huruf yang ini. Gimana? Sudah paham? Coba silahkan tulis dulu. Lebih lanjutnya ada di modul. Oke, next. Kita mulai dari huruf N. Di huruf N ini ada 2 garis yang ditandai. Yang atas ini adalah stem, garis yang tebal. Dan yang ini adalah hairline, garis yang tipis. Berikutnya pada huruf H, ini ada kayak jembatan, menjembatani antara stroke yang satu dengan stroke yang lain. Ini namanya crossbar. Crossbar atau bar atau crossbeam. Jadi crossbar adalah stroke yang berbentuk horizontal yang menghubungkan 2 stem atau 2 stroke seperti pada huruf H ini. Nah, sedangkan ini di huruf F ini tuh namanya cross stroke. Jadi cross stroke ini adalah stroke yang berbentuk horizontal yang melintang atau memotong stem, memotong sebuah stem atau stroke. Next, huruf K ada 2 bagian. Yang atas ini namanya arm, yang bawah namanya leg. Kita bayangkan aja ini udah kayak tangan, ini udah kayak kaki. Arm ini adalah stroke yang salah satu ujungnya menempel ke stem atau stroke lainnya.
Dan arm ini berbentuk horizontal mengarah ke atas. Sedangkan leg adalah arm yang mengarah ke bawah. Pada huruf Q ini ada yang namanya tail. Tail ini artinya ekor. Jadi, tail ini adalah stroke yang mengarah ke bawah pada huruf Q. Dan khusus hanya pada huruf Q saja. Next ini namanya apex atau apices. Adalah pertemuan dua stroke yang membentuk semacam puncak. Jadi di sini ada puncak. Pertemuan dua stroke yang membentuk puncak. Berikutnya ada vertex atau vertices. Adalah pertemuan dua stroke yang membentuk lembah. Kalau apex itu stroke-nya bertemu di atas, kalau vertex itu bertemunya di bawah. Dan ini namanya adalah crotch. Crotch adalah celah bagian dalam sebuah huruf yang membentuk sudut. Berikutnya pada huruf R, ini ada yang namanya waist. Waist ini artinya pinggang. Layaknya pada manusia, jadi pada huruf pun ini ada yang namanya pinggang, seperti pada huruf R ini. Next, tanda pada huruf S, ini namanya spine. Spine adalah bentuk lengkung yang khusus ada pada huruf S. Dan ini namanya ribs. Ribs adalah bagian lengkung yang berbentuk seperti busur. Namun, ini tuh istilah ribs ini khusus hanya pada huruf B saja. Berikutnya pada huruf G ini ada yang namanya chin atau dagu, yaitu bagian terminal yang membentuk sudut seperti pada huruf G ini. Di huruf O ini ada yang namanya, ini ada garis, ini namanya aksis atau akses. Adalah garis maya yang digunakan agar kita mengetahui angle of stress. Jadi dengan adanya aksis ini, maka kita akan mengetahui angle of stress. Nah, di sini juga ada dua yang ditandai. Ini ada highline, ini ada stem stroke. Dan jika kedua-duanya ini bersatu pada satu huruf, ini namanya kontras atau perbandingan tebal tipis pada sebuah stroke. Jadi ini kan hanya ada satu stroke nih, tapi ada beda tebal tipisnya, ini namanya kontras. Next, di sini juga masih ada garis maya, axis atau akses, dan di sini ada yang namanya slope atau slope. Slope ini adalah derajat kemiringan yang khusus ada pada huruf-huruf yang italic. Derajat kemiringan pada huruf-huruf italic. Oke, gimana? Udah nontonnya? Jangan lupa untuk kerjakan pretest dan jangan lupa buat rangkuman dari video yang tadi agar ketika kalian mengerjakan pretest setidaknya kalian bisa buka-buka catatan lagi ya. Dan jangan lupa rangkumannya kalian simpen di Google Drive, oke? Ini adalah materi yang langka banget dan jarang ditemuin di internet. Jadi kalian catat baik-baik dan simpan baik-baik karena kalian gak pernah tahu ilmu mana yang akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Kalian tidak pernah tahu ilmu mana yang akan bermanfaat untuk kalian. Karenanya hargai semua ilmu, tolong catat dan jangan dilupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.